Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sistem bisnis di Indonesia dengan submateri dunia industri di Indonesia. Mari kita mulai. Nah, pengertian industri bisa teman-teman lihat dan baca langsung di slide. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Nah, secara umum nih, macam-macam industri dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu industri berdasarkan tempat bahan baku. Contoh industri tersebut juga teman-teman bisa lihat ya di dalam slide tersebut. Kemudian ada industri berdasarkan besar kecilnya modal, industri berdasarkan klasifikasi, kemudian yang keempat industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri berdasarkan pemilihan lokasi, serta yang keenam industri berdasarkan produktivitas perorangan. Nah, macam-macam industri berdasarkan atau menurut sektor ekonomi, yaitu ada industri pertanian, industri manufaktur, industri jasa, industri energi, industri konstruksi, serta industri kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri ya teman-teman, yang berkembang saat ini diantaranya yaitu industri pertambangan, industri manufaktur, industri media berita, dan industri lainnya seperti terlihat pada slide. Adapun peranan dari industri dalam perkembangan ekonomi, yaitu di mana industri sebagai sektor pemimpin atau leading sektor. Maksudnya yaitu dengan adanya pembangunan industri ini maka akan memacu atau mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Dengan adanya perkembangan sektor industri maka akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian. Misalkan dalam penyediaan bahan-bahan baku untuk industri tersebut. Kemudian sektor jasa pun akan berkembang ya. Contohnya misalkan lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran dan lainnya. Berikutnya teman-teman ada contoh perkembangan industri Indonesia ya. Yang pertama adalah industri pariwisata. Dari tahun 2017 sampai 2022 yang digambarkan dengan nilai kontribusi terhadap PDB seperti terlihat pada grafik. Ini menunjukkan peningkatan kontribusi ya dari sektor industri ini terhadap PDB. Namun kontribusi tersebut menurun di tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang memang sangat mempengaruhi terhadap penurunan pendapatan industri pariwisata secara umum. Kemudian industri yang kedua itu industri semen. Perkembangannya seperti apa? Dilihat dari tahun 94 sampai 2024 itu adanya peningkatan kapasitas produksi atau supply semen oleh para produsen semen di Indonesia. Dan ini juga ada proyeksinya ya untuk kapasitas produksi ini sampai dengan tahun 2030. Nah, terjadi teman-teman oversupply mulai tahun 2016 sampai saat ini, bahkan diproyeksikan akan terus berlanjut gitu ya sampai 2030 dengan permintaan domestik yang digambarkan dengan grafik hijau yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kapasitas produksi. Nah, oversupply ini terjadi salah satunya dipicu oleh penerapan strategi predatory pricing yang diduga dilakukan oleh PTX ya dengan tujuan mendapatkan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian grafik merah ini menunjukkan adanya tingkat utilitas yang menurun mulai tahun 2016 dari angka 68,7% ke 65% di tahun 2017. Dan yang ketiga ini ada perkembangan dan proyeksi industri transportasi dan pergudangan periode 2001-2023 di mana sektor tersebut pada tahun 2021 kontribusi sektor transportasi terhadap PDB ini mencapai 4,24% dan meningkat menjadi 5,02% pada tahun 2022 dan terus meningkat sampai dengan tahun 2024. Adapun tantangan sektor industri diantaranya adalah kondisi iklim usaha yang belum mendukung, kemudian kondisi keamanan yang relatif belum stabil, seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide berikut ya. Kemudian berikutnya nih, ada kebijakan pembangunan industri nasional yang digagas oleh pemerintah secara bertahap. Nah, pada masa Kabinet Indonesia Bersatu di RPJMN 2024-2009, kebijakan pembangunan industri nasional yang dilakukan melalui pendekatan konsep klaster dalam konteks membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Kemudian di tahun 2010 sampai 2014 ini memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan. Kemudian akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi yaitu pemulihan sektor industri nasional dengan mengarahkan pembangunan sektor industri kepada 3 prinsip, yaitu industri yang mandiri dan berdaulat, industri yang maju dan berdaya saing, serta industri yang berkeadilan dan inklusif.
Nah, teman-teman, untuk penjelasan lebih lengkap, silahkan pelajari BMP Sistem Bisnis di Indonesia Modul 4 Kegiatan Belajar 1. Nah, demikian materi yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.